Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati manusia bagaikan benteng, sedangkan setan adalah musuh yang senantiasa mengintai untuk menguasai benteng tersebut. Kita harus bisa menguasai benteng kita sendiri, bukannya benteng kita dikuasai oleh setan. Jika kita ingin memiliki kemampuan untuk menjaga pintu benteng kita agar tidak dikendalikan oleh setan, kita harus mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan setan sebagai jalan untuk menguasai benteng tersebut. Melindungi hati dari gangguan setan adalah wajib. Oleh karena itu, mengetahui pintu masuknya setan itu merupakan salah satu syarat untuk melindungi hati kita. Maka kita diwajibkan untuk mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan jalan untuk menguasai hati manusia. Pintu tempat masuknya setan adalah semua sifat kemanusiaan, manusia yang tidak baik. Berarti pintu yang akan dimasukin setan sebenarnya sangat banyak. Namun kita akan membahas pintu-pintu utama yang dijadikan prioritas oleh setan untuk masuk menguasai manusia. Di antara pintu-pintu besar yang akan dimasuki setan itu adalah satu, marah. Marah adalah kalahnya tentara akal oleh tentara setan. Bila manusia marah, maka setan bisa mempermainkannya seperti anak-anak mempermainkan kelereng atau bola. Orang marah adalah orang yang sangat lemah di hadapan setan. 2. Hasad. Manusia bila hasad dan tamak menginginkan sesuatu dari orang lain, maka ia akan menjadi buta. Rasulullah bersabda, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Mata yang bisa mengenali pintu masuknya setan akan menjadi buta bila ditutupi oleh sifat hasad dan ketamakan sehingga tidak melihat. Saat itulah setan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke hati manusia sehingga orang itu mengejar untuk menuruti syahwatnya walaupun jahat. 3. Perut kenyang. Rasa kenyang menguatkan syahwat yang menjadi senjata setan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa iblis pernah menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Beliau melihat pada setan beberapa belenggu dan gantungan pemberat untuk segala sesuatu seraya bertanya, "Wahai iblis, belenggu dan pemberat apa ini Pemberat apa ini?" Setan menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menggoda anak cucu Adam." Yahya bertanya, "Apa hubungannya pemberat ini dengan manusia?" Setan menjawab, "Bila kamu kenyang, maka aku beri pemberat sehingga engkau enggan untuk sholat dan zikir." Yahya bertanya lagi, "Apa lainnya?" "Tidak ada," jawab setan. Kemudian Nabi Yahya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengenyangkan perutku dengan makanan selamanya." Iblis berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memberi nasihat pada orang muslim selamanya." Kebanyakan makan mengakibatkan munculnya 6 hal tercela. 1. Menghilangkan rasa takut kepada Allah dari hatinya. 2. Menghilangkan rasa kasih sayang kepada makhluk lain karena ia mengira bahwa semua makhluk sama kenyangnya dengan dirinya. 3. Mengganggu ketaatan kepada Allah. 4. Bila mendengarkan ucapan hikmah, ia tidak mendapatkan kelembutan. 4. Bila ia bicara tentang ilmu, maka pembicaraannya tidak bisa menebus hati manusia. 6. Akan terkena banyak penyakit jasmani dan rohani.
4. Cinta perhiasan dan perabotan rumah tangga. Bila setan melihat hati orang yang sangat mencintai perhiasan dan perabotan rumah tangga, maka iblis bertelur dan beranak dan menggodanya untuk terus berusaha melengkapi dan membaguskan semua perabotan rumahnya, menghiasi temboknya,